Shalom, selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari Amsal pasal 23. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya bacakan sekali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, suatu saat ada sepasang suami istri yang baru saja menempati sebuah rumah. Dan setiap pagi si istri ini suka melihat ke jendela rumahnya. Lalu tanpa sengaja dia melihat ada keluarga di samping rumahnya yang mencuci pakaian. Lalu si istri ini berkata kepada suaminya, dia bilang, tetangga kita itu dia tidak mencuci pakaiannya dengan baik, sehingga pakaiannya itu masih terlihat sangat kotor. Besoknya lagi seperti itu. Istrinya ini melihat ke jendela, lalu dia melihat tetangganya ini menjemur pakaian. Lalu dia mengomentari lagi, dia katakan kepada suaminya, "Pak, keluarga atau istri yang dari tetangga kita ini, dia tidak mencuci bajunya dengan baik, sehingga coba lihat, itu pakaiannya ketika dijemur masih kotor, masih banyak noda dan sebagainya. Kemungkinan dia tidak pakai deterjen yang baik, atau mungkin dia tidak membilas dengan baik." Besoknya lagi terjadi lagi hal seperti itu. Si istri ini dia katakan lagi kepada suaminya, "Coba lihat, Pak, tetangga kita itu masih saja belum bisa mencuci baju dengan baik, atau mungkin dia tidak tahu cara mencuci baju yang baik. Dia mungkin tidak menggunakan bahan-bahan yang baik atau air yang bersih, sehingga hasil cuciannya selalu masih terlihat kotor, sekalipun pakaian itu dia sudah cuci, dia sudah jemur." Nah, tetapi kemudian di hari yang keempat dia berkomentar lain. Dia bilang kepada suaminya, "Pak, coba lihat, sepertinya ibu di samping rumah itu dia sudah mulai bisa mencuci dengan baik. Hari ini pakaiannya itu bersih sekali. Dia menjemur pakaiannya dan pakaiannya itu sudah dicuci dengan baik, terlihat sudah dicuci dengan baik." Lalu suaminya bilang sama istrinya bahwa dia baru saja membersihkan kaca dari jendela rumah mereka. Jadi tanpa sepengetahuan istrinya, suaminya ini mencoba membersihkan kaca-kaca dari rumah mereka. Dan ternyata saudara, selama ini apa yang istrinya lihat, pakaian dari keluarga di samping rumah itu, dari tetangga mereka itu masih belum bersih. Ternyata bukan pakaiannya yang tidak bersih, tetapi kaca jendela di rumah mereka yang kotor, sehingga dia melihat pakaian-pakaian yang dicuci oleh tetangga itu terlihat kotor, karena kaca rumah mereka yang sebenarnya kotor dan belum dibersihkan, sehingga membuat pakaian yang dicuci di balik jendela itu terlihat kotor. Saudara, kita mungkin sering bertemu dengan orang yang setiap kali dia berbicara, dia selalu berbicara tentang hal-hal yang negatif, yang baik itu masalah yang terjadi dalam dirinya, atau mungkin dia membicarakan orang-orang yang memperlakukan dia dengan tidak baik. Ada perlakuan-perlakuan negatif yang dianggap menyakiti dirinya dan sebagainya. Atau bisa saja kita yang mengalami hal itu, kita merasa bahwa hidup ini terlalu banyak tekanan, terlalu banyak masalah, terlalu banyak hal-hal negatif dari orang lain terhadap kita. Ada banyak masalah dalam pekerjaan yang kita hadapi. Saudara, hati-hati, karena tidak selalu masalah yang kita hadapi itu masalah yang berasal dari luar atau faktor dari luar. Bisa saja masalah yang terjadi yang kita hadapi itu sebenarnya bukan masalah di luar kita, tetapi ada di dalam hati dan pikiran kita. Seperti ilustrasi kaca yang kotor tadi itu, di dalam hati kita ini, di dalam pikiran kita ini yang bermasalah, sehingga kita rasa kehidupan kita ini banyak tekanan, banyak masalah. Oleh sebab itu, benarlah apa yang dikatakan oleh Amsal yang kita baca tadi itu, bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada banyak kali masalah pergumulan yang kita hadapi itu karena dalam hati dan pikiran kita ya sendiri yang bermasalah. Kita merasa ada banyak orang yang terlalu meremehkan kita, padahal kita mungkin yang terlalu merasa ingin ditinggikan. Kita merasa mungkin kurang diperhatikan, padahal sebenarnya segala sesuatu sudah berjalan dengan baik. Hanya saja kita yang terlalu banyak menuntut untuk diperhatikan.
Kita sering merasa kalah dengan orang lain, padahal justru kita sedang kalah menghadapi diri kita sendiri. Kita sedang kalah menghadapi kesombongan kita. Kita sedang kalah menghadapi keegoisan kita, kesombongan kita. Saudara, biarlah kita menjalani hari ini dengan pikiran dan hati yang bebas, yang merdeka, yang tidak terikat dengan kebencian, yang tidak terikat dengan sakit hati, tidak terikat dengan iri hati, tidak terbebani dengan beban yang kita ciptakan sendiri. Biarlah kita hidup bebas, merdeka, penuh kasih, penuh damai sejahtera dalam hati kita. Kita menjaga hati kita, kita menjaga pikiran kita. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi segala hal-hal yang baik seharusnya itulah yang menjadi bagian dari hati dan pikiran kita, sehingga kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih sukacita dan damai sejahtera hari ini Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum beraktivitas, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar semua yang kami kerjakan, semua ada dalam campur tangan penyertaan pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Tuhan beri hikmat kepada kami sepanjang hari ini. Kami bisa menjalani hidup kami dengan baik. Kami bisa menjalani hidup kami dengan sukacita. Kami bisa menjalani hidup kami dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bisa mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami menjaga pikiran kami untuk selalu memikirkan hal-hal yang baik. Kami bebas, tidak terikat dengan sakit hati, dengan dendam, dengan iri hati. Kami hidup tanpa tekanan. Biar Tuhan yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati setiap usaha pekerjaan kami yang kami kerjakan hari ini. Tuhan memberkati studi kami, Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Penyertaan perlindungan Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.